warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Setiawan, NIM 2017 015 150, Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa Yogyakarta. Dengan ini saya membuat video dongeng untuk memenuhi syarat tugas UAS, sastra anak, dan dosen pengampu Anang Sudibyo MPD. Dan baiklah, saya akan menceritakan dongeng si kancil, kerbau, dan si buaya jahat. Akibat diabaikan, tak lama kemudian buaya keluar ke pinggir sungai dan menegur kancil. Buaya berkata, "Hei kancil, untuk apa kamu bermain dengan si kerbau yang bodoh itu?" Kerbau pun menyaut, kenapa kamu selalu mengejekku? Bukankah aku tidak pernah membuat kamu kesal terhadapmu?" Kemudian kancil mendekati kerbau dan berkata, "Sudahlah teman, jangan hiraukan dia. Dia berkata seperti itu karena tidak ada teman yang mau dengannya. Kamu buaya, berhenti mencari masalah, apalagi mengganggu kerbau." Kemudian kerbau dan kancil pergi karena tak ingin melihat buaya. Ketika kerbau dan kancil sedang menuju rumah, kerbau terlihat sangat sedih akibat perkataan buaya. Dia merasa perkataan buaya benar, bahwa dia bodoh, hingga dia terus merendahkan dirinya. Kancil merasa kasihan terhadap kerbau. Dia mencoba menghibur kerbau dengan bernyanyi. Dengan suara yang sangat keras dan terdengar cempreng, la 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 la. Kerbau tertawa terbahak-bahak hingga dia dan si kancil pura-pura bertanya, "Kenapa kamu tertawa, kancil?" "Sungguh tidak kusangka, suaramu ternyata sangat merdu. Hahaha. Ah, kamu bisa aja. Tapi memang suaraku sangat merdu. Aku pun merasakannya." "Ah, jangan berbangga dulu kamu, kancil. Sebenarnya suara kamu merusak gedang telingaku. Aku tak tahan mendengarnya." Kerbau menutup telinga sambil tertawa. Mereka pun menuju rumah. Keesokan paginya, kerbau berjalan menuju sungai untuk merendam diri. Kancil tidak pergi bersamanya, karena kancil masih tetap terlelap dan kerbau tidak enak membangunkannya. Sesampai di pinggir sungai, buaya menghadangnya. Buaya bertanya kepada kerbau, "Untuk apa kamu kemari?" dengan nada keras dan sedikit menakutkan. "Aku kesini hanya ingin berendam," jawab kerbau dengan semakin ketakutan. "Ah, kamu kesini hanya merusak suasanaku saja. Dasar bodoh, tidak puas kamu membuat malu di depan kancil cerdik itu." Buaya sangat marah dan mendekati kerbau. Kerbau perlahan berjalan mundur. Dia berkata, "Jangan marah buaya, aku ini juga temanmu. Kita bicara baik-baik saja," ucap kerbau. Buaya sejenak berhenti dan semakin marah. "Apa? Kamu bilang kamu temanku? Aku tidak punya teman yang bodoh sepertimu. Hari ini aku akan menelanmu. Kamu tahu tidak, ada kancil yang akan menolongmu lagi." Hahaha. "Tega kamu buaya, ingin melenyapkanku. Kamu benar-benar tidak punya hati, buaya," kata si kerbau. Akibat mendengar basa-basi mereka, kerbau dan buaya mulai menyerang kerbau.
mereka terguling-guling di tanah yang sangat becek. Selang berapa menit, tidak disadari, dahan pohon tumbang tepat di atas mereka. Namun buaya merasa kesulitan untuk terlepas dari dahan pohon ini. Dengan berbagai upaya akhirnya kancil datang dan merasa kaget melihat mereka yang terguling dan tumbang di dahan pohon. "Bantu aku, kancil, untuk melepaskan dahan ini dari tubuhku," ujar buaya. "Bukankah kamu kuat, buaya? Jadi aku rasa kamu tidak perlu bantuan dariku," kata si kancil. Melihat mereka, akhirnya kancil berpura-pura mengejek mereka karena mereka lemah dan tidak kuat mengangkat dahan di atas punggungnya. Buaya bersabar, menunjuk bahwa dirinya kuat begitu pas di atas kerbau. Ketika buaya melepaskan kaki kerbau yang digigitnya, dan dengan cepatnya kerbau mengangkat dahan tersebut di atas kepala buaya. Merasa kasihan, kerbau ingin menyingkirkan dahan dari tubuh buaya, namun dihalangi oleh kancil. Dan kancil berkata, "Kamu ingin mati lagi? Untuk apa kamu menyelamatkan buaya itu? Lihat, kaki kamu sudah berdarah, itu sudah luka. Tidak apa-apa merasa kehilangan dia. Bagaimanapun dia teman kita, kancil." Dan tidak menunggu lama, kerbau mengangkat dahan dari tubuh buaya. Dan buaya pun terharu melihat kebaikan kerbau. "Marilah buaya, kamu tidak usah seperti itu lagi. Kita teman," ucap kerbau. Buaya meminta maaf kepada kerbau atas kesalahan yang diperbuatnya, sambil memeluk kerbau dan kancil. Dan akhirnya mereka bersahabat. Oke, saya ada pesan-pesan bagi teman-teman dari cerita dongeng yang saya sampaikan, yaitu jangan pernah memperlakukan buruk orang lain walaupun dia memiliki kekurangan. Perlakukan mereka dengan sebaik mungkin dan bisa diperlakukan dengan sebaliknya. Dan sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon ambil sisi positifnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.